bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik, bahkan lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan penguat jiwa hari ini saya akan mengambil satu judul, yaitu dimulai dari diri sendiri kita. Nah, firman Tuhan diambil dari surat Roma pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan yang ke-22. Nah, saudara, sebelum saya akan membacakan firman Tuhan bagi Anda semua, kita akan mohon pimpinan kepada Tuhan. Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh berjumpa kembali dalam renungan penguat jiwa. Kami menyerahkan Tuhan sabdamu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati dan Tuhan menyertai. Bersabdalah Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadikan kekuatan di tengah pandemi yang belum selesai ini. Kami menyerahkan Tuhan, dan biarlah pandemi ini cepat selesai. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Surat Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimulai dari diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tua pasti mengasihi anaknya. Dimanapun berada, anak itu pasti akan dikasihi oleh orang tuanya. Dan apapun yang ia minta, orang tua tidak akan pernah untuk mengabulkannya. Dan juga sebagai orang tua, di dalam mengabulkan permintaan anak, tentunya hal yang tidak membahayakan si anak. Nah, saudara, semuanya itu oleh karena orang tua mengasihi anak. Dorongan kasih itulah sehingga orang tua begitu mengasihi anaknya,
walaupun anaknya dalam kondisi yang apapun juga, sebagai orang tua tentu tetap akan mengasihi anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua, di dalam kita membangun suatu kebersamaan di antara keluarga, antara anak dengan orang tua, dan juga orang tua dengan anak itu sendiri. Nah, di dalam kebersamaan di dalam keluarga itu, tentunya kita ada satu jalinan kasih yang besar di antara orang tua dengan anak. Nah, demikian pula Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka memiliki iman seperti Abraham dalam menjalani sebuah kehidupan ini. Demikian pula dalam kehidupan kita harus senantiasa mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu untuk memberikan segala sesuatu ketika kita membutuhkannya. Nah, kunci untuk bisa memulai segalanya dari diri sendiri, kita harus mencontoh kehidupan Abraham. Ada 3 hal yang bisa kita bahas pada firman Tuhan penguat jiwa hari ini. Yang pertama adalah iman kepercayaan kita yang kita bangun mulai diri kita sendiri. Kita harus percaya hanya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Seperti di dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Di dalam surat Roma pasal yang ke-4, ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Kita belajar dari iman kepercayaan Abraham kepada Allah. Percaya hanya kepada Allah. Itulah yang diimani oleh seorang Abraham yang dia merasa tidak mampu untuk memberikan keturunan bagi Sarah. Nah, di sini Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa Abraham percaya sepenuhnya kepada Allah. Kata percaya ini sangat erat hubungannya dengan kata berharap. Di mana iman Abraham itu penuh dengan sebuah pengharapan. Pengharapan penuh kepada Allah. Iman bukanlah sikap yang menerima saja bahwa apa yang disampaikan kepada kita adalah benar. Kita harus memperhatikan iman Abraham ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham? Firman Allah yang dinyatakan kepada Abraham dan istrinya bertentangan dengan kondisi fisik Abraham dan juga Sarah pada saat itu. Di mana mereka sudah berusia, Abraham 100 tahun dan Sarah 75 tahun. Secara medis, mereka tidak akan pernah punya keturunan. Tetapi oleh karena Abraham hanya percaya kepada Allah, sehingga Abraham dikaruniai anak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
apapun situasi dan kondisi yang ada, firman Tuhan adalah ya dan amin. Artinya pasti akan digenapi semuanya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hanya percaya kepada Allah? Perhatikan apakah hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya hanya kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara patut untuk merenungkan diri sendiri. Jawabannya hanya pada diri saudara. Sudahkah saudara merasa bahwa iman kepercayaan Anda hanya kepada Allah? Patut kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang kedua adalah tidak menjadi lemah iman. Tidak menjadi lemah iman. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan demikian, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dilihat dari sudut pandang manusia, Abraham yang berusia 100 tahun, istrinya Sarah berusia 75 tahun, tidak mungkin bisa punya anak lagi. Nah, saudara, ini selaras dengan surat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, kata-kata ini adalah merupakan dan memperlihatkan hakikat dari iman seseorang. Bahwa iman sebenarnya menghadapkan hidup kita dengan keadaan yang sama sekali bertentangan dengan janji Allah. Iman kita dapat menjadi iman yang semu, yang menyatakan bertumpu kepada Allah, tetapi pada kenyataannya lebih bertumpu pada kekuatan manusia. Itulah iman yang semu, yang seringkali umat Allah katakan, oh saya sudah beriman kepada Yesus, bahwa Yesus akan mampu untuk memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita tidak pernah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Justru dalam kehidupan kita hanya mengandalkan kekuatan manusia. Hanya mengandalkan kekuatan manusia. Demikian pula kita harus penuh dan meyakini bahwa Tuhan sedang membimbing kita, membimbing kehidupan kita kepada tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah punya rencana dalam kehidupan kita, dan rencana Allah itu adalah indah. Allah punya rencana indah dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita mengimani dalam kehidupan kita bahwa Allah sanggup akan melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Asalkan kita tidak lemah iman kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, ayat yang ke-19 ini. Seringkali kita sebagai manusia hanya mengandalkan dunia ini. Kita seringkali mendengungkan bahwa saya sudah beriman, tetapi kenyataannya kita lebih cenderung melakukan dan percaya kepada dunia.
akal kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang ketiga adalah tetap memegang janji Allah. Nah, tetap memegang janji Allah seperti dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma yang sudah saya bacakan tadi, pasal 4 ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan demikian. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan hari ini tentang iman kepercayaan kita. Bagaimanakah kita mengimani dengan sungguh tanpa lemah. Memang dalam kehidupan kita banyak gangguan, dinamika kehidupan ini akan mempengaruhi iman kepercayaan kita. Tetapi kita harus berpandang dan berpegang teguh hanya kepada Allah. Yang ketiga, tetap memegang janji Allah. Kita masih belajar dari iman seorang Abraham di dalam memegang janji Allah. Iman Abraham terlihat dalam dua hal dari kehidupan Abraham pada saat itu. Yang pertama adalah Allah itu layak untuk dipercaya. Abraham memuliakan Allah, di mana Abraham menyatakan dalam iman bahwa Allah layak untuk dipercaya dengan mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Di awal dikatakan bahwa Abraham berumur 100 tahun, istrinya Sarah berumur 75 tahun. Secara manusiawi, mereka tidak akan pernah bisa mempunyai anak. Tetapi oleh karena Abraham percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah mengabulkan permintaan Abraham. Karena Abraham berserah penuh dan memegang janji Allah. Yang kedua adalah Abraham meyakini bahwa Allah itu berkuasa. Abraham meyakini bahwa Allah itu berkuasa. Banyak orang yang menyatakan iman kepada Allah, tetapi ketika datang berbagai pencobaan cenderung menjadi gelisah. Mereka cenderung mengandalkan kekuatan manusia dan seperti yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu. Tetapi oleh karena Abraham percaya pada janji Allah, sehingga Tuhan mengabulkannya, dan Abraham orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap memegang janji Allah dalam kehidupan Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut merenungkan dalam kehidupan kita, apakah kita sedang menghadapi situasi, kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita masih menaruh keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Ataukah justru kita mengeluh, bersungut-sungut dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya? Ataukah dalam kehidupan kita terjadi seperti apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah? Dalam kehidupan kita harus belajar dari Abraham ini. Iman Abraham yang percaya
hanya kepada Allah, tidak menjadi lemah iman, dan tetap memegang janji Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut merenungkan diri kita sendiri. Apakah kita sudah percaya penuh akan janji Allah? Kita mengimani bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Saudara, apakah kita sudah bertindak seperti yang dilakukan Abraham dengan tetap mempercayai Allah, tidak lemah iman, dan tetap memegang janjinya? Ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mulailah dari diri saudara sendiri, sehingga melalui iman kepada Allah, kebersamaan itu akan dapat terwujud dalam kehidupan kita. Dan kita akan mendapatkan banyak hal. Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa mengimani akan janji Allah. Dan Tuhan membimbing agar kami tidak lemah iman. Justru kami semakin dikuatkan di dalam iman, yaitu iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati mereka semua, dan biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Kami yakin pertolongan Tuhan di masa pandemi ini boleh untuk menjadikan kekuatan iman mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal secara duniawi, justru semakin kuat di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Jauhkanlah mereka dari virus yang senantiasa menghantui, yang terus berjalan bersama mereka. Dan mereka tidak terpapar oleh virus itu. Kami yakin bahwa semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Inilah Tuhan seru dan doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan pakai air bersih dan sabun atau hand sanitizer, dan jauhi kerumunan serta selalu memakai masker. Tetap semangat dan selalu sehat. Tuhan memberkati Bapak.